Bahkan sampai turun pesawat pun saya ingat benar itu. Ada dari bea cukai, selebaran itu menulis sah itu bahwa dilarang membawa barang-barang yang beraksara Cina. Dulu kaum minoritas sangat terbatas dan membatasi diri dalam setiap usaha dan berorganisasi. Lambat laun, hal ini sudah berubah. Indonesia tidak ada lagi perbedaan, tembok, sekat, atau biasanya dinamakan borderless. Kaum minoritas banyak menempati tempat-tempat strategis sekarang. Nah, siang hari ini atau pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan Bapak Adi Wijaya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Apa saja sih kiatnya sehingga menempati tempat strategis dan penuh tanggung jawab? Yuk kita ngobrol. Selamat sore Pak Adi. Sore. Pak Adi itu biasa dipanggil Pak Aming, jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi saya lebih suka bicara sama Pak Adi itu manggilnya Pak Aming. Pak Aming kan keturunan minoritas ya, kalau dibilang Chinese. Sebetulnya Pak Aming dari Chinese mana sih? Karena Chinese kan banyak tuh ya. Ada yang dari suku Hokkien, ada yang dari banyak lah. Kira-kira Pak Aming dari mana ya? Kalau orang tua saya dari Hokkien. Oke. Kalau saya sih Betawi. Lahir dan besar di Betawi. Lahir dan besar di Jakarta. Di Senen saya lahir. Oke. Berarti menimba pendidikan di Jakarta. Gimana? Menimba pendidikan dari SD sampai iya, SMA iya. gitu. Dulu Bapak wirausaha. Ya, Usaha apa Pak? banyak. Contohnya? Ya, kuota garmen, Terus? kontraktor di Sumatera, bikin jalan. Berarti lebih banyak bisnis-bisnis yang infrastruktur. Ya, Pernah dagang nggak Pak? ya dagang juga. Kira-kira somai gitu? Oh nggak pernah. Oh nggak pernah. Oke. Saya referensier pernah di Puspitek, saya dulu referensier tunggal. Wow, kalau gitu bagus. Zamannya Pak Habibie itu. Nah, waktu berjalan, tiba-tiba Bapak memotivasikan diri dan mempunyai komitmen bahwa saya mau masuk partai. Ya. Sejak kapan tuh Pak? Masuk partai? Jadi gini, pada waktu itu kan tadi kan bilang saya Chinese, Ya, minoritas. betul. Pada zamannya Orde Baru kan kami ini kan didiskriminasi sangat luar biasa. Ada sekat dan tembok. Bukannya sekat lagi, udah sangat, menurut saya sih sudah Jalan buntu. sangat kelewatan. Oke. Kita tidak boleh menggunakan bahasa nenek moyang kita. Kita tidak boleh menjalankan kultur, Ya. budaya nenek moyang kita. Bahkan nama pun harus diganti. Maka sekarang saya jadi Adi Wijaya kan? Ya, dulunya namanya siapa Pak? Gitu Kalau boleh kan. tahu. Nama Ya Aming Chinese. lah, Aming aja lah. Oh, Aming. Jadi kalau dibilang Koko Ya, Aming ya, ya. biasa. Oke. Jadi saya berpikir loh, kok jadi begini? Kenapa? Ya kan? Memang tentu semua suku juga ada yang baik, ada yang nggak benar. Betul. Kalau memang nggak benar, tangkap aja yang nggak benar. Kok Yes. kita ini loh, Ya. yang nggak berdosa, kok mesti menerima perlakuan yang ya menurut saya sangat keterlaluan lah. Oke. Bahkan sampai turun pesawat pun saya ingat benar itu. Ada dari bea cukai, selebaran itu menulis sah itu bahwa dilarang membawa barang-barang yang beraksara Cina. Sampai begitu? Sampai sedemikian rupa. Wow. Nah, akhirnya ya saya bisa terpanggil. Akhirnya saya ikut teman-teman teman-teman aktivis pada waktu itu. Akhirnya ya saya hanya bisa pilih PDI. Dulu kan cuma 3 partai. P3, Golkar, Golkar sama PDI. PDI. Kenapa Bapak tiba-tiba langsung milih PDI Perjuangan? PDI Pak. Ya, saya melihat sosok Ibu Mega yang sangat begitu perhatian kepada kami. Yes. Karena beliau itu sangat benar-benar sangat konsen mengenai pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Ya. Maka saya ikutlah di PDI pada waktu itu. Oke, selain sosok Ibu Mega yang Pak Aming idolakan pada waktu itu, ada motivasi lain nggak Pak? Nggak ada, saya hanya ingin, maksud saya ingin masuk ke dalam
perjuangan ini Oke. untuk bagaimana menumbangkan rejim yang menurut saya itu tidak adil. Oke. Itu aja. Pada waktu Bapak jadi kader, Bapak sempat masuk ke dalam kepengurusan atau PAC Oh, atau enggak. DPC? Enggak. Jadi sebagai kader dan simpatisan biasa? Saya hanya ingin membantu partai. Karena menurut saya, hanya Ibu Megawati lah yang melepaskan belenggu-belenggu diskriminasi terhadap kami Tionghoa. Partai ini adalah partai nasionalis, Ya. sedangkan Bapak kaum minoritas. Selain sosok Bu Mega, ada lagi nggak kira-kira motivasi atau tujuan sehingga memilih benar-benar, gue kayaknya benar-benar maunya di PDI gitu loh Pak? Ya, saya berasa saya hanya cocok di PDI. Oke. Uh-uh. Ya, kalau gitu memang adalah tekad memang bulat Iya, dengan pemikiran dan keyakinan bahwa Bapak akan bisa memperjuangkan hak-hak Bapak atau kaum-kaum minoritas Iya, di PDI. Oke. Saya ingin menjadi salah satu elemen dari PDI aja. Oke. Itu aja. Ya. Sekarang Bapak sudah mendapatkan posisi yang sangat strategis Ya. di partai, yaitu menjadi ketua DPD PDI Perjuangan di DKI. Apa ini menjadi tujuan daripada Bapak bergabung di partai? Oh, bukan. Saya bergabung di partai tahun 96. Oke. Itu masih PDI. Dan saya pada waktu itu pun diminta untuk jadi caleg. Pada waktu masih satu dapil. Oke. Saya bilang enggak lah, saya tetap di luar, tetap saya berdagang aja, saya usaha. Saya bantu aja partai. Nah, apa mau di 2004 kita kalah. Oh. Ya, kita kalah. Akhirnya saya diminta untuk jadi bendahara partai pada waktu itu, di tahun 2005. DPD atau DPD. DPD, ya oke. Nah, karena kawan baik saya almarhum Agung Imam Sumanto sebagai ketua DPD pada waktu itu. Saya diminta untuk bantu beliau. Oke. Ya, akhirnya saya gabung lah dengan beliau. Pada saat pemilihan dan Bapak menjadi ketua, banyak pro kontra nggak sih Pak? Di partai sendiri ya, maksudnya Ya. kita fair-fair aja bicara bahwa banyak pro kontra nggak sih? Ya, biasalah hidup ini pasti ada pro ada kontra. Yes. Itu adalah jawaban yang paling saya suka Ya, Pak. karena Ya, bagaimanapun Ibu juga. Mega aja juga banyak orang yang Ya. ini, apalagi Pak Jokowi orang baik aja, bahwa juga Yes, banyak orang aja yang nyinyir kan. Ya. Biasa normal lah saya rasa. Oke. Sekarang berbicara masalah DKI Jakarta, PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mencakup 6 wilayah, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Ya. Ini kalau di total banyak sekali manusianya, Pak. Ya, Ya kan? Puluhan juta, Pak. 10 jutaan lah. Ya, 10 juta. Bagaimana Bapak menangani kader tersebut? Kadernya kan sekarang gini, Pak. Orang-orangnya kan suku-sukunya beda. Ya. Apalagi Bapak sekarang kalau dibilang masih sampai sekarang dibilang kaum minoritas, tapi borderless sekarang kita udah nggak ada sekat-sekat itu segala. Banyak Bapak harus bertemu dengan para kader-kader di 6 wilayah, 267 kelurahan, Ya. 44 kecamatan. Gimana Pak rasanya Pak? Menangani suka dukanya lah Pak, ceritain Pak. Tionghoa ini kan status saya, Ya, bukan saya yang inginkan. oke. Oke? Betul, betul. Tapi saya tidak berasa tuh, saya biasa saja dengan saya punya kader. Ya, Nggak pernah saya ada gap antara saya dan kader-kader partai yang lain, maupun di tingkat DPD, DPC, PAC, ranting, ada ranting. Nggak ada tuh. ya, Karena saya anggap bahwa ini adalah sebuah amanah. ya. Saya tidak pernah mau mencalonkan ini dan itu. Ini saya kebetulan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah mempercayai jabatannya begitu strategis pada diri saya. Ya, Saya juga nggak sangka. ya. Saya ini minoritas dalam minoritas. Betul. Saya bukan hanya Tionghoa, saya Buddha. Wow, Ya. oke. Ya, Saya sangat dipercaya oleh Ibu. Sebuah amanah, saya anggap saya menjalankan tugas saya ini dengan sebaik-baiknya. ya, Mungkin ya karakter saya memang dari dulu juga nggak sombong ya, mungkin ya baru diterimalah sama kader-kader di bawah, ya. kawan-kawan saya. Ya, saya melihat itu dengan bagaimana Pak Aming bersosialisasi ke bawah gitu ya, sehingga mereka menerima dengan tangan terbuka. Sekarang kita mau masuk dengan, maaf ya Pak ya, Ya, keluarga. Bapak tanamkan nggak sih nasionalisme ke keluarga, ke anak, ke istri, Oh, ke iya. saudara? ya, Caranya bagaimana Pak? ya saya katakan pada mereka kita lahir di sini, besar di sini, pendidikan di sini, cari uang di sini. Ya kita harus mengabdi lah kepada negara ini. Yes. Ya,
Itu sudah saya tanamkan karena memang nenek moyang saya mengajarkan kepada saya selalu minum air itu harus tahu sumber air dari mana. Ya. Itu filosofi saya Ya. dari dulu. Oke. Saya bisa duduk sebagai ketua juga saya tahu karena Ibu Mega. Ya. Maka saya mesti kerja yang semaksimal mungkin untuk membantu partai ini. Masih dalam keluarga, Pak? Dari keluarga Bapak, ada yang berpartai juga? Tidak ada. Hanya Pak Aming sendiri? Hanya saya sendiri. Wow. Jadi luar Karena biasa. memang takut ya. Pada Ya. waktu semua banyak yang Ya, takut. betul. Di waktu saya bersama kawan-kawan di tahun 96 kita turun ke jalan demo dan sebagainya. Orang bilang saya orang gila. Betul. Gitu. Yang pada waktu 96 itu ya Pak ya? Ya. Oke. Kita PDI kan dikejar-kejar tentara dan Ya. sebagainya. Iya. Cukup interesting Pak pembicaraan Bapak. Mungkin dari beberapa penonton juga mungkin belum tahu pribadi Bapak sehingga Bapak sampai mempunyai tempat yang strategis di salah satu partai atau PDI Perjuangan kita ini. Dan ini menjadi satu edukasi buat kader-kader khususnya untuk PDI Perjuangan. Ya, Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak para kader dengan adanya inspirasi kehidupan Bapak dari kaum minoritas sehingga mendapatkan satu tempat yang strategis, bisa memotivasi kader-kader bahwa perbedaan atau siapapun sukunya itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Oh iya, contohnya saya. Ya, Contohnya saya. Kan begitu. ya, Kalau Ibu Mega itu, kalau kita bicara Ibu Mega, saya pengen nangis. Serius, terharu. ya, Dalam pemilihan-pemilihan, penunjukan saya juga banyak dinamikanya. Ya. Biasalah itulah. ya. Ada Pak kira-kira motivasi untuk para kader yang Ya. menyaksikan acara ini? Saya sampaikan pada teman-teman semua, ini suatu perjuangan. Ya, Ya, kalau memang khususnya kepada saudara-saudara saya yang etnis Tionghoa. ya, Kalau kalian diam aja, ya nggak bisa lah. Semua keadilan yang kita anggap bahwa itu baik, nggak mungkin jatuh dari langit dengan sendirinya. Ya. Tentu harus melalui satu perjuangan. Nah, perjuangan itu harus ada pengorbanan. Kan begitu. betul. Dan sudah saya buktikan, ya minimal saya buang waktu saya, Ya, saya buang pikiran saya, Betul. saya buang tenaga saya, dan seterusnya. ya, Sehingga saya bisa dapat dipercaya. Saya terima kasih kepada partai yang telah saya anggap bahwa ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi diri saya. Saya 3 periode jadi bendahara, ya. masih dipercaya oleh partai. Terima kasih lah. Ya. Terima kasih Pak Aming atas sharing mengenai Ya. kehidupan Pak Aming. Terima Bagaimana dari mulai kaum minoritas mempunyai rasa nasionalisme sehingga sekarang mendapatkan sebuah tempat yang strategis sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ada satu pesan buat saya, apa salahnya perbedaan asal ada persatuan dalam cita-cita? Itu saya ambil dari quote-nya Bung Karno. Ya, apa salahnya perbedaan asal ada persatuan dalam cita-cita? Ya, benar. Oke, terima kasih Pak Aming atas bincang-bincang sore hari ini. Terima kasih Ya. sekali. Oke, saya Jeffrey Waruntu undur diri dulu. Prokes ketat, Jakarta sehat. Salam saya, Merdeka! Merdeka!